minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi masih ini ada kaitannya dengan ayat 60-61 ya. Bicara tentang orang-orang munafik, orang-orang yang bahkan di masa Rasulullah sudah ada. Orang-orang yang pada lahirnya Islam ya Muslim beneran. Maksudnya itu ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, bahkan bangun masjid juga. Tapi mereka yaitu tadi keislamannya itu seperti yang kemarin saya ceritakan itu ya. Mungkin ya karena kepala sukunya masuk Islam sehingga dia ya Islam. Sementara di dalam hatinya itu sebenarnya masih banyak keinginan untuk mengikuti tradisi, keyakinan, atau hal-hal lain. Nah, asbabun nuzul dari ayat 60 sampai 62 ini adalah bahwa ini diceritakan dalam hadis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang Muslim, penekanannya pada Muslim ya, ada beberapa orang Muslim yang datang kepada Abu Barzah al-Aslami. Ya, ada beberapa orang Muslim yang datang kepada siapa? Abu Barzah al-Aslami. Siapa Abu Barzah al-Aslami ini? Abu Barzah al-Aslami ini adalah seorang Yahudi. Artinya namanya orang Yahudi zaman itu siapa? Abu Barzah al-Aslami. Wajahnya ya Arab, hidup di Madinah. Lah kalau mereka, makanya orang-orang sekarang itu pokoknya wajahnya Arab, namanya Arab gitu aja sudah dianggap syekh, ya kan? Dianggap waduh disowan. Ini di masa Rasulullah loh ya, namanya Abu Barzah al-Aslami. Loh, kurang Islami apa namanya coba? Ya jubahan. Nah, dia seorang Yahudi yang biasa menyelesaikan persoalan-persoalan kaumnya. Dan sekaligus dukun. Ya, jadi banyak dipercaya bisa menyelesaikan persoalan, banyak dimintai tolong terkait dengan problem yang dihadapi oleh orang banyak. Nah, ada beberapa orang Muslim yang datang kepada Abu Barzah al-Aslami, si Yahudi ini. Untuk apa? Untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Jadi, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Tabrani. Jadi, asbabun nuzul dari ayat 60 sampai 62 ini tentang beberapa orang Muslim yang justru datang kepada seorang yang bernama Abu Barzah al-Aslami. Seorang siapa? Seorang Yahudi yang memang dikenal terbiasa memberikan solusi atau penyelesaian atas persoalan yang dihadapi oleh orang. Dia seorang dukun. Nah, bayangkan di masa itu pun ada umatnya Nabi Muslim ini yang justru meminta solusi atau meminta penyelesaian sebuah persoalan kepada seorang dukun Yahudi. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah di situ. Fa kaifa idza asabatum musibatum bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah
Nanti ketika dia ditimpa musibah setelah datang ke orangnya, mereka datang mengatakan bahwa datang kepadamu mengatakan enggak, dia bersumpah demi Allah gitu. In aradna illa ihsana wa taufiqa, kami itu kalaupun datang kepada si barzakh tadi hanya semata-mata untuk kebaikan, ya semata-mata untuk perdamaian, tidak ada maksud lain. Banyak omongnya, banyak. Loh, sesuatu yang terjadi 1.500 tahun yang lalu tuh loh. Sifat-sifat munafik yang hanya Allah yang tahu, laikal ladzina ya'lamullahu, Allah tahu. Ma fi anfusihim, apa yang ada di hati mereka. Sektalah. Ini loh, di masa Rasulullah ketika tanaman itu masih ditunggui sang penanam, ketika gembala itu masih ditunggui penggembalanya, itu umat masih benar-benar dijaga langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan lagi sanad, ini sudah langsung di masa Rasulullah. Orang sekarang kan yang dibanggakan sanadnya nyambung, udah pasti bener gitu kan. Kalau seorang tokoh agama, sanadnya kalau nyambung, guru-gurunya nyambung sampai Rasulullah, maka dijamin kebenarannya. Lah ini sudah bukan nyambung lagi. Langsung muridnya Rasulullah. Begitu loh, masih ada penyimpangan, penyelewengan semacam ini. Jadi diriwayatkan itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ada beberapa orang Muslim yang justru datang kepada Abu Barzah al-Aslami. Siapa dia? Seorang Yahudi, seorang dukun, seorang yang biasa menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Lah Muslim kok terus jaluk solusi kepada Yahudi dukun itu loh. Nah, itu kemarin yang kita bahas bersama. Bahwa ada keislaman yang belum kafah. Ada keimanan yang belum tuntas, belum hakul yakin. Jadi beberapa hatinya itu masih ragu-ragu, beberapa hatinya itu masih dipalingkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu loh. Nah, pertimbangan-pertimbangan lain itu apa? Kami menyadari bahwa ketika dipalingkan oleh oleh kepercayaan lamanya, kita percaya bahwa banyak orang semacam itu tidak hanya di masa Rasulullah sampai sekarang tuh. Nah, itu. Lahirnya Islam, tapi hati, pikiran, bahkan praktek kesehariannya itu masih percaya terhadap hal-hal di luar Islam. Hal-hal yang mungkin hati kecilnya itu sangat percaya itu. Sehingga kemudian itu masih dipakai. Lah kok ya persis toh ya. Itulah. Kalau ketika ditunggui Rasulullah yang sebenarnya kemurniannya masih sangat terjaga saja, masih ada orang-orang Muslim yang luput sampai kemudian menjadi orang munafik. Tapi ingat loh ya, meskipun dalam kitab Al-Quran kita ini mereka disebut munafik, saat itu nggak ada yang tahu bahwa mereka munafik loh. Nggak ada. Jadi ya kayak Muslim pada umumnya. Lawang ya mereka syahadat sholat, mereka ya puasa. Ramadan puasa, ya jadi juga membayar zakat. Gitu loh.
Jadi jangan bayangkan munafik itu kemudian orang yang tidak sholat, enggak. Itu kalaupun misalnya ada tanda-tanda munafik itu idza qamu lis-sholati qamu kusala misalnya. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Yang tahu malas itu siapa? Wong malas itu perbuatan hati, ya kan? Malas itu. Apa malas itu ditandai dengan melungket-melungket gitu kan ya enggak gitu. Jadi siapa yang tahu dia malas atau enggak kan enggak tahu. Sehingga ciri-ciri munafik itu semuanya dalam hati. Secara lahir itu enggak kelihatan. Misalnya eh, ketika dia apa ya, hanya mungkin beberapa yang bisa kelihatan seperti ketika berbicara itu menyakitkan hati dan lain sebagainya. Itu kan kelihatan. Tapi kebanyakan sifat-sifat munafik itu nggak kelihatan. Sehingga kalau di dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka adalah munafik itu hanya bisa dilihat oleh hatinya. Makanya di sini ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah mengetahui hati mereka. Gitu. Allah mengetahui hati mereka. Kamu tidak tahu. Gitu. Kamu tidak tahu. Maka peringatkanlah mereka. Dalam konteks itu mereka tidak sadar bahwa mereka juga nggak tahu bahwa mereka munafik, mereka juga nggak tahu bahwa mereka menceng itu nggak tahu. Nah, sekarang coba kita perhatikan ke dalam kita, Lur. Dalam konteks kekinian. Ini yang disebut dulu. Ada satu peristiwa menyedihkan ya. Ada satu peristiwa menyedihkan. Tapi peristiwa ini nanti di akhirat ya. Coba dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 13. Monggo. Yang tadi belum baca silakan. Al-Hadid ayat 13. Nggih, izin Gus Glori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luar hanya ada azab. Shadaqallahul adzim. Nah, itu ceritanya begitu. Itu yang ayat berapa tadi? 13, guys. 13. Monggo, sekarang gantian yang ayat 14. Yang sudah nemukan. Tadi yang 13 dibaca Pak Jo. Bu Tanti, monggo. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi ceritanya dulu, nanti di akhirat itu orang-orang beriman itu berjalan dalam naungan cahaya, jalan di atas cahaya. Nah, ketinggian derajat itu kan tampak ya, biar orang yang ada di padang mahsyar.
Lalu ada beberapa orang berteriak, "Hei, oi, tunggulah kami ingin dapat cahayamu." Itu mungkin dalam keadaan yang bermuka iswaddat wujuhum ya, muka mereka hitam kelam karena terbakar itu ya. Teriak dia, mereka ini, "Oi, tunggulah kami ingin dapat cahayamu." Gitu. Nah, kemudian oleh orang-orang rombongan dalam cahaya yang ditunggu, ya silakan, ambillah cahayamu sendiri itu. Ditunggu. Begitu masuk, jalan sebentar, gelap lagi, nggak dapat cahaya lagi. Berada dalam kesusahan lagi. Lalu teriak lagi, tunggulah kami. Gitu kan? Tunggulah kami. Kami ingin mendapatkan cahaya itu ya. Lalu ditunggu lagi. Sebentar kemudian berjalan, jalan lagi. Apa yang terjadi? Tetap aja dalam kegelapan lagi sampai 2-3 kali. Minta ditunggu. Lalu kemudian ayat yang 3 tadi bilang, "Hei, kenapa? Bukankah kami dulu hidup bersamamu?" Ya, dalam kurung mereka, "Bukankah kami dulu ya beribadah bareng kamu, yang ngaji bareng kamu?" Kan gitu. Orang munafik itu orang muslim. "Bukankah kami dulu juga sama ya bersahadat bareng kamu," dan seterusnya. Tapi apa jawab orang beriman tadi? "Iya, kamu memang bareng kami. Tapi hatimu itu sering selalu ragu." Apa? Ragu. Selalu diberikan angan-angan kosong. Nanti kalau aku ikut gitu nanti gimana? Daganganku nanti kalau aku gitu gimana nanti keluargaku? Waduh, enggak dululah. Masih sibuk ini aku. Nah, hal-hal itu kan angan-angan yang diberikan oleh setan itu. Mau berbuat baik, nanti dululah, ini dulu. Mau berhenti dari kejahatan, nanti ajalah kalau sudah ini. Jadi itu yang disebut dengan wa gharratkumul hayatud dunya itu. Wa gharratkum hurura tadi itu. Ya. Jadi watarabbastum wartabtum. Kamu selalu menunggu, wartabtum, dan meragukan janji Allah. Meragukan apa? Janji Allah. Janji Allah itu apa sih? Ya, janji Allah akan memberikan kebebasan, kesenangan, kenikmatan 99% di akhirat itu loh. Ragu. Misalnya Allah menjanjikan, kamu mau tak berdagang denganku, kata Allah. Orang beriman mau tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau tak kamu tak tunjukkan sebuah perdagangan yang tidak rugi, yang pasti untung, yang akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Ya, tunjikum min adzabin alim. Apa itu? Tu'minuna billah, percaya pada Allah, wa rasul, tu'minuna billahi wa rasulihi, percaya kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah, berkorban harta dan tenaga. Nah, itu Taduna fisabilillah wa amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik untukmu kalau kamu tahu. Apa nanti kalau kamu sudah menjual hartamu, tenagamu untuk agama Allah? Kata Allah, dibalas nanti, yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan diampuni dosanya. Wa yudkhilkum jannah tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Kamu akan dibalas dengan surga. Itu adalah keberuntungan yang agung. Lah kan gini jadinya logikanya. Manusia itu kan terbiasa ngitung untung rugi ya. Lah ketika diperintah untuk menyerahkan harta, tenaga, jiwa untuk agama, lalu dibalasnya 2. Ampunan dan surga. Dua-duanya nggak kelihatan. Lawang dagangan kok memberikan sesuatu, nggak langsung return dapat sesuatu, ya rugi kan. Padahal di situ sebutnya fauzul adzim. Nah, orang akhirnya ragu dulu. Karena balasan Allah tidak langsung tampak. Keraguan-keraguan semacam ini yang tadi dibaca Pak Jo sama Bu Tanti dalam surat Al-Hadid tadi, yang itu tadi, iya kamu memang hidup bersamaku di dunia dulu, tapi ketika diajak gitu kamu itu
selalu menunggu, meragukan janji Allah. Dan ditipu oleh angan-angan kosong, seolah-olah nanti dengan tidak berjuang itu kamu akan enak, kamu akan aman, kamu akan bahagia. Ternyata ya enggak toh. Dan itu sebenarnya penipu setan yang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, itu loh, dulur. Itu. Dan hati-hati, munafik itu enggak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Coba dibuka dalam surat coba dibuka dalam surat At-Taubah ayat 101. Ayo gantian dinten yang membaca. At-Taubah ayat 101. At-Taubah. Sudah kepanggil? At-Taubah ayat 101. Enggak. Bu Suti AC? Mbak Suti atau siapa tadi? Atau dari Sumatera, dari siapa yang membaca? At-Taubah ayat 101. Silakan Mas Suryono. Tadi membaca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Coba bayangkan itu. Mana Allah berfirman, di antara kalian itu Muhammad, kata Allah, penduduk Madinah, Muslim Madinah, oh kurang apa? Itu ada yang munafik. Tapi kamu tidak tahu mereka Muhammad. Loh, Nabi Muhammad SAW itu loh dibilangin Allah gitu. Kamu enggak menandai mereka, enggak tahu. Berarti kan kalau dia Muslim, sampai Nabi Muhammad enggak tahu dia munafik, itu kan berarti saking apanya? Saking apanya kira-kira? Kan berarti lahirnya itu gimana? Lahirnya baik. Lahirnya apa Mas Yo? Muslim. Muslim dan Pak Bahrul. Muslim di masa Rasulullah loh ya. Muslim di masa Rasulullah. Coba bayangkan, sampai Rasulullah loh kata Allah, kamu enggak tahu Muhammad mereka. Kami yang tahu mereka. Nah, tapi karena Rasulullah kan diberitahu Allah, akhirnya tahu gitu loh. Tapi sebelum diberitahu Allah enggak tahu. Berarti kan lahirnya ini Muslim banget. Lalu dengan dasar apa orang-orang sekarang misalnya, lalu hanya karena alim, hanya karena merasa punya guru, punya sanad keilmuan nyambung dari yai ini ke yai ini sampai atas, sampai syekh ini sampai ini, sampai kepada tabiin, terus merasa bahwa tafsir mereka pasti benar, pasti itu gimana? Ini di masa Rasulullah, langsung muridnya Rasulullah. Gitu aja kita nggak bisa menandai dia munafik atau enggak. Apa enggak bahaya tak? Gak bahaya tak? Gitu loh. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita dulur supaya nggak usah nengok orang lain. Yang paling tahu kan hati kita sendiri. Kata Allah, fa'arid anhum. Kalau dengan mereka kamu udahlah berpaling aja wahai Muhammad, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan kalau kamu masih punya harapan, nasihatilah mereka, tapi dengan nasihat yang membekas. Membekas itu gimana? Ya bila perlu dengan kalimat-kalimat yang benar-benar lugas, tegas, nggak usah pakai belok kanan, belok kiri, straight to the point. Karena kadang mereka ini sudah kadang nggak ngerti, disindir-sindir itu nggak ngerti. Atau ngerti tapi bebal. Maka kalau bicara dengan mereka ini, metode dakwanya itu beda. Metode dakwanya itu harus straight to the point. Speaking frankly. Jujur apa adanya.
Mas sampean kok itu tadi. Jadi memang dakwah itu beda-beda ya. Ada yang dengan cara lemah lembut, ada yang dengan cara tegas, gitu kan? Sama berbicara dengan orang yang non Muslim kafir kan juga sama. Kalau kepada Bani Israel yang sudah jelas-jelas menganiaya kayak gitu ya sudah bukan lemah lembut lagi, gitu kan? Kalau kepada Bani Israel yang masih zimmi, yang masih baik, masih apa ya, kita lemah lembut, kita bicara dengan qaulam ma'rufa. Tapi kepada yang sudah bebal munafik kayak gini ya qaulam baligha. Nah ini satu di antara. Tapi yang paling penting adalah kita melongok pada diri kita. Jika 1.500 tahun yang lalu itu benar-benar ada munafik di sekitar Rasulullah, apalagi sekarang. Begitu. Saya rasa itu refleksi kita. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau ada yang dinyatakan, didiskusikan atau ditanyakan silakan. Ini pas lagi gerimis hujan di Denpasar. Ada? Silakan, siapa aja? Ini ada 167 garis merah. Ini apa, Mas Mujianto? Gus. Tadi diterangkan bahwa orang munafik itu malas dalam menjalankan sholat. Bagaimana kadang kita itu dalam bertahajud itu kadang-kadang itu Gus ada perasaan malas Gus. Ya tetap dipaksa sih. Terima kasih Gus. Ya. Jadi coba dibuka Mas Mujianto di surat yang kemarin sudah kita pelajari. An-Nisa ayat 142 sudah kita lewati kemarin supaya itu bukan hanya omongan saya tapi Quran. Coba dibuka. Ayat yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ayat yang 142 An-Nisa juga. Ayo dibaca. Mas Mujianto. Mikrofonnya nyalain. Ini masih 61 Gus. Ya, sekarang pokoknya dibaca 142. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sadaqallahul azim. Coba bayangkan itu. Itu sebentar saya ingin tahu ke kita ya. Ini untuk kaca kita lah, nggak usah lihat orang lain. Orang munafik itu sholat ya. Mereka sholat kan gitu itu. Itu mereka itu sholat. Kita itu kalau sudah sholat gitu kan kalau seolah wah dia sudah sholat udah mesti orang baik. Apalagi dengan kita itu sudah ditakdir sholat itu sudah pasti masuk surga sudahlah. Oh, inilah mereka itu sholat tapi sholatnya itu dengan malas. Yang pertama, yang kedua. Mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti ciri orang munafik itu mengingat Allah sedikit. Lah kalau kita ini kira-kira mengingat Allahnya banyak apa sedikit? Loh gitu loh caranya kita ngaji Quran itu. Apa Mas ya? Apa Mas ya? Apa Pak Budi? Kok nyalain mikrofon nggak jadi ya? Nggak kena semua tak kita ini. Lah terkait pertanyaan Mas Muji tadi. Ya paksa. Kalau kita malas berarti kan masih ada nifak. Bingkas singkirkan kemunafikan itu dengan tetap jalan. Lawan itu kemalasan. Gitu. Itu namanya menyingkirkan sifat nifak dari diri kita. Jangan malah kemudian malas. Wah ini munafik. Berarti aku nggak usah malas, nggak usah sholat. Ya malah nggak karu-karuan kafir jadinya. Gitu loh. Jadi
Justru singkirkan kemunafikan Jadi itu. riset dulu. Nah, wes apa lagi? Apa Pak Budi? Mau ngomong apa sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditabuk kanan kiri sama Quran gini gimana coba? Ayo. Ngapunten Gus. Saya pernah mendengar wallahu alam bahwa ketika kita sudah dalam pengadilan Allah, ada seorang hamba yang dinyatakan masuk surga. Lalu sahabat dan saudara-saudaranya dari hamba ini dimasukkan neraka. Hamba yang dimasukkan surga ini seolah-olah protes kepada Allah, ya Allah, itu saudaraku yang dulu ngaji bersamaku, sholat berjamaah bersamaku. Mohon ya Allah supaya Engkau masukkan mereka ke dalam surgamu. Tetapi kalau melihat surat Al-Hadid ayat 13-14 ini kok kontradiksi, Gus. Mohon penjelasannya. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kemarin ada tamu juga begitu. Oke, Gus, ya mudah-mudahan kita ini dibersamakan dunia akhirat. Nanti kalau saya di akhirat nanti ketika mau dihisab saya akan bilang, "Kulo kenal Gus Glory," nanti biar masuk bareng surga bersama-sama katanya. Ini kan apa? Katanya surga katut surga nunut neraka katut yang kayak gitu-gitulah. Benar. Kita itu akan dihisab berdasarkan amal kita masing-masing. Itu dalil yang paling kuat. Ya, dalil yang paling kuat itu gitu. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung beban orang lain. Semua orang akan menanggung bebannya masing-masing. Yang mampu dan bisa memberi syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang diberi Allah untuk hak privilege untuk itu pun Rasulullah itu hanya bisa memberi syafaat kepada orang yang mengikuti sunnahnya. Mungkin ada hadis yang seperti itu, Pak Budi. Tapi sangat yakin saya bahwa itu adalah hadis yang untuk kasuistik, misalnya orang yang makan masuk neraka itu misalnya punya satu kebaikan tertentu yang bisa membuat dia kemudian tidak masuk neraka. Atau masuk neraka kemudian beberapa saat lalu diangkat dari neraka. Memang ada beberapa yang begitu. Tapi tentu bukan karena protesnya seseorang. Tidak mungkinlah Allah salah di dalam menghisab lalu kemudian luput. Kemudian hanya karena orang lalu diingatkan, oh iya ya, oh gitu ya. Masa Allah begitu? Kan nggak mungkin. Masa Allah kemudian memasukkan neraka keliru lalu kemudian karena protesnya seseorang. Jadi ayo kita kembali kepada dalil yang lebih kuat bahwa memang manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Bahkan seorang la khullatu wala syafa'ah. Tidak bisa mereka kemudian saling memberikan amalnya untuk menolong orang lain di akhirat. Tidak ada lagi pertolongan saling menolong, tidak ada di sana itu sudah. Ya, di sana itu sudah benar-benar nafsi-nafsi. Sejauh yang saya tahu begitu, Pak Budi. Jadi kata Allah, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan menghadapku itu masing-masing sendiri sebagaimana pertama kali aku ciptakan kalian. Nah, apalagi dalam surat Al-Hadid tadi itu. Nggak bisa kan? Itu sudah bareng itu padahal. Nah, kemudian hanya karena keraguan-keraguan tadi, kan itu udah ayo bareng nggak apa-apa gitu kan. Ayo silakan naik sini. Tapi hukum Allah nggak bisa kemudian dibarengin itu. Makanya sekarang kita ini harus menyamakan persepsi itu lahir batin, luar dalam. Gitu. Oke. Tuan Gus. Ya, Bu Rahma. Gus bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Andai kita bepergian, kemudian datang jam 12 malam atau jam 11, jam 12, jam 1-an gitulah. Kalau misalkan sampai rumah kita langsung bersih-bersih tidur gitu kan takutnya kebablas. Kalau kemudian kita justru melakukan sholat tahajud, kira-kira gimana Gus? Bolehkah? Ya. Ini Bu Rahman.
sholat tahajud itu masuk dalam sholatul lail atau qiyamul lail. Jadi sholat tahajud itu pokoknya dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Tahajud itu masuk dalam kelompok qiyamul lail atau sholatul lail. Sehingga apa? Itulah yang dilakukan juga oleh Umar bin Khattab ketika beliau berijtihad. Di masa Ramadan itu masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar, itu tahajudnya itu di sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu sekitar setelah Isya sampai sekitar jam 11-an lah. Nah, sepertiga malam kedua itu sekitar jam 11 sampai jam 2 atau setengah 3. Sementara sepertiga malam terakhir itu setengah 3 sampai terbit fajar itu. Rasulullah tahajud itu selalu di sepertiga malam terakhir. Termasuk di bulan Ramadan yang kemudian diikuti banyak orang yang kemudian disebut dengan tarawih itu. Di masa Abu Bakar masih konsisten sepertiga malam terakhir. Tapi begitu memasuki masa Umar, lama-lama kok banyak yang nggak mengikuti. Artinya nggak tahajud gitu. Sehingga Umar bin Khattab lalu memakai ijtihad. Wes, toh sama-sama sepertiga malam, tak pindahkan dari sepertiga malam terakhir itu ke sepertiga malam pertama. Jadi setelah Isya, kemudian langsung tahajud. Ada yang melanjutkan dengan witir, karena khawatir nanti nggak bangun kayak tadi. Ada yang tidak melanjutkan witir, witirnya nanti malam aja di akhir malam. Nah, tapi oleh Umar kemudian ditambahi, kalau di masa Rasulullah hanya 11 bersama witir, lalu di masa Umar ditambahi menjadi 20 dan 23 bersama witir. Nah, sehingga boleh, monggo saja. Karena kalau khawatir misalnya tidak bangun nanti, lalu kemudian, aku tak tahajud sekarang aja sebelum tidur, monggo aja. Nah, meskipun ada yang khilafiyah, kemudian mensyaratkan tahajud itu harus setelah bangun tidur, afdolnya. Tapi dibolehkan juga tetap sebelum tidur itu, khawatirnya kalau nanti nggak terbang. Demikian Bu Rahmat. Unjih. Boleh. Matur nuwun Gus, ini biar lebih memantapkan hati aja. Ya, sendiri begitu Bu Rahmat. Kadang kalau dalam perjalanan, setelah perjalanan nyampe rumah jam 1:30 atau jam 12 lebih gitu, kemudian saya langsung aja daripada nanti khawatir nggak bangun, ya udah saya lanjutkan dengan sholat tahajud. Saya tutup dengan witir juga. Nanti bangun fajar kita lanjut cuma fajar aja, sudah witir juga. Biasanya begitu. Jadi afdolnya memang tahajud itu dilakukan setelah bangun tidur. Tapi jika tidak, boleh dilakukan sebelum tidur. Jazakallah khair. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu. Bu Tanti. Ya silakan, waktunya udah mau habis. Monggo. Apa Bu Tanti? Badhe pamit Gus. Itu habis Isya itu langsung witir apa boleh Gus? Kalau sampean sudah habis witir, boleh saja. Tapi nanti malam ketika tahajud nggak usah witir lagi. Gitu. Jadi kalau setelah sholat Isya, kemudian mau tidur itu witir dulu, monggo aja, boleh. Tapi nanti ketika tahajud. Jadi, witir boleh setelah sebelum tidur itu, tapi nanti kalau misalnya bangun malam tahajud, nanti nggak usah witir lagi. Karena makna dari sholat witir itu adalah penutup malam. Ya, penutup malam. Tersebut Gus. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah di sini hujan rintik-rintik. Tapi saya menyerukan dulur-dulur untuk menghindari hujan ya. Sekarang hujan banyak membawa penyakit. Banyak yang ya hujannya sedang hujan tidak ini ya. Tidak banyak sehat. Karena itu saya anjurkan untuk menghindari hujan. Kalaupun keluar-keluar misalnya pakai payung atau apa itulah. Ini lagi banyak polusi soalnya. Itu sekedar anjuran. Ayo kita jaga kesehatan jasmani rohani kita. Hindarkan dari sifat munafik, bingkas. Dengan cara-cara yang kita tahu sendiri. Karena kita paling tahu diri kita. Ciri munafik tidak untuk nyorot orang lain. Tapi untuk nyorot diri kita
masing-masing. Dan hati-hati, Muslim kayak gimana pun, jangankan hanya seorang Gus Gusta Kiai, di masa itu langsung santrinya Rasulullah saja masih ada yang munafik, dan bahkan Rasulullah dibilang oleh Allah, kamu tidak tahu Muhammad, tapi kami yang tahu loh. Berarti kan betapa halusnya sifat munafik itu sampai tidak tahu gitu kan. Ayo kita teliti diri kita. Jangan merasa sudah terlalu baik sampai kita lupa untuk memperbaiki diri. Ayo kita mending merasa kurang baik, kemudian ada niatan dan motivasi untuk memperbaiki diri. Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita, menyelamatkan dunia akhirat kita, di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan wa kufar rabbana nasina wa lana ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي وللأزواج ولذريتنا وللأسباط ربنا افرغ لنا الصبر والصبر واكرمنا مسلم كفرين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدة القتل الامطار وبعدة الرحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي وللأزواج ولذريتنا وللأسباط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن